Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizul ghafar, mukawwirul lail 'alan nahar, tazkiratan liqulubi 'alal absar, wa tabsiratan lizil albabi wal i'tibar. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Mustafa Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi akhir. Amma ba'du. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aslihu dunyakum wa'malu la akhiratakum ka'annakum tamutuna ghadan. Faqad qala Allah ta'ala fil ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan kepada Dewan Juri yang sedang meneliti dengan begitu berhati-hati, yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam rangka memeriahkan milad pondok pesantren Darul Manatikoh wa Da'wat Hafizil Quran yang ke-15. Mudah-mudahan dengan milad pondok pesantren ini kita dapat meningkatkan prestasi belajar dan interkualitas bangsa yang berakhlakul karimah. Awal persuaian kita, tiada kata yang merdu dan syahdu melebihi tembang seorang gadis yang sedang dilanda rindu. Tiada kata yang indah dan megah tersalamkan intan permata melebihi syair lagu seorang pujangga yang sedang dilanda cinta. Melainkan kata puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya yang tak begitu berhingga, dan patutlah kita bersyukur kepadanya. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada manusia yang luar biasa, manusia yang adil dan bijaksana, termulia dari seluruh makhluknya, pembawa amanat yang tak pernah hianat, pembawa risalah yang tak pernah salah, pembawa kabar yang tak pernah sasar, pembawa berita yang tak pernah dusta, bagaikan matahari yang menerangi alam, bagaikan rembulan yang menerangi gelapnya malam, pembawa agama yang benar sekaligus pembawa ajaran yang lurus dan mulus. Ani habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang terpercaya dalam segala-galanya, baik tutur kata maupun laku perbuatannya. Beliau juga adalah seorang yang terpelihara dari berbagai perangai kejahatan, keji, kedurhakaan, serta kezaliman. Bahkan beliau adalah seorang yang terjamin kebahagiaan kehidupannya di hari akhir. Dengan kata lain, beliau merupakan figur pribadi yang patut dan wajib kita jadikan suri tauladan. Adapun akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang patut kita ikuti dan kita teladani di antaranya yaitu pemurah, tidak kikir kepada siapa saja, berani dalam membela kebenaran, adil dan tidak zalim dalam memutuskan hukum. Beliau selalu jujur dan terpercaya sepanjang hidupnya. Demikianlah di antaranya sifat dan akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang patut kita teladani dan kita ikuti. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya ada bagimu semua di dalam diri Rasulullah SAW contoh yang baik yang mengharap Allah dan hari kemudian. Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam ayat ini merupakan suatu penegasan bahwasannya Rasulullah SAW adalah contoh yang harus kita ikuti. Dengan mencontoh dan mengikuti jejak dan perilaku beliau itulah kita akan mendapatkan keridhaan dan Allah menjamin kebahagiaan dunia di hari kemudian. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita yakin bahwasannya Rasulullah SAW membawa risalah ajaran yang benar. Beliau membawa agama, membawa amanat berupa agama Islam sebagai pedoman hidup yang patut dan wajib kita jadikan panutan untuk kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita yakin
bahwasannya risalah Rasulullah SAW adalah membawa ajaran yang benar. Beliau membawa amanat Allah berupa agama Islam sebagai pedoman hidup yang wajib kita mengikutinya selaku hambanya. Dengan cara apa sih? Yaitu dengan cara mengikuti ajaran beliau, itulah kita akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Di antara ajaran-ajaran beliau yang patut dan wajib kita ikuti adalah membina kehidupan dunia yang dipenuhi dengan kemaslahatan dan kebahagiaan, serta mempersiapkan bekal untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana terungkap dalam sabdanya, asluhu dunyakum wa'malu la akhiritakum ka'annakum tamutuna ghadan. Perbaikilah duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Di dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwasannya Islam adalah perjuangan dan pengabdian. Berjuang, bekerja dan berbuat untuk kebahagiaan dunia yang didasari pengabdian yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling sempurnanya manusia. Berbudi pekerti luhur serta selalu berbahagia dalam keadaan bagaimanapun. Mau dalam keadaan susah sekalipun, beliau terima dengan ikhlas dan sabar. Beliau pun berwatak mudah bergaul, supel dalam bergaul, tidak keras dan tidak pula keji, tidak pemarah, tidak pula pemuji. Tidak keras, tidak pula kejam, tidak keras pula suaranya, tidak keji, tidak pemarah, tidak pula pemuji. Jelaslah bahwasannya pribadi Rasulullah SAW adalah cerminan yang harus kita pergunakan untuk memperbaiki akhlak kita yang kurang baik. Maka dari itu, marilah kita tanamkan ajaran-ajaran akhlak agama Islam kepada anak-anak cucu kita nanti, agar mereka kelak menjadi manusia-manusia yang bersusila. Kepada mereka lah kita tanamkan dan kita kepada mereka lah kita tanamkan harapan masa yang akan datang sebagai pengganti cita-cita Isa menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena bukan sajadah, bukan lemari, tapi teri yang berjajar. Bukan ustazah, bukan bunyai, tapi santri yang lagi belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.